Setiap orang memiliki definisi kebahagiaannya masing-masing. Maka dari itu, raihlah definisi bahagiamu sehingga kamu dapat membuat hidup ini seasik dirimu. Dan selalu diingat bahwa bahagia boleh asalkan nggak melanggar norma dan etika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Aduh, gimana nih kabarnya? Semoga kita sehat selalu dan penuh semangat ya. Amin. Aku mau ngucapin dulu selamat malam ya buat kalian semua yang sekarang sudah ada di tempat ternyaman di dunia ini. Ya benar, apalagi kalau bukan tempat tidur. Semoga hari-hari kita selalu dihiasi dengan kebahagiaan ya. Ngomong-ngomong soal bahagia nih, jadi di podcast episode 8 ini episode 9 maksudku, aduh lupa nih, episode 9 ya, episode 8 apa 9? 8 aduh aku lupa ini episode berapa ya, episode 8 ya. sorry. Jadi di episode ke-8 ini kita akan ngobrol-ngobrol gitu tentang definisi bahagia. Wah, mantep nih. Aku yakin pasti kalian punya kebahagiaan masing-masing. Atau sekarang kalian lagi bahagia? Aduh. Ya, jadi gini ya. Kebahagiaan itu adalah memang dambaan bagi setiap insan di dunia ini. Bener kan? Pasti kalian punya definisi bahagia masing-masing, ya kan? Setiap orang itu pasti memiliki arti kebahagiaannya menurut diri sendiri. Ada juga yang bilang gini, bahagia itu sederhana. Aku setuju sih sama kalimat itu. Iya, bahagia itu memang sederhana. Meskipun sederhana, nggak mewah-mewah. Asalkan itu dapat membuat kita senang, gembira gitu, itu udah termasuk bahagia. Nah, di setiap perjalanan waktu di kehidupan ini, pasti kita selalu menginginkan dan mengejar banyak kebahagiaan. Gak mungkin dong kesedihan kita kejar, kesedihan yang kita impikan. Bahagia itu sederhana ya. Bisa kumpul sama keluarga aja sederhana banget, tapi bahagianya gak kekira gitu loh. Cuma kumpul-kumpul sama keluarga tapi gak kekira bahagianya. Terus bahagia itu milik siapa? Ya milik kita sendiri dong. Bahagia menurut kita belum tentu bahagia menurut orang lain loh. Bener gak? Nah, jadi jangan selalu membanding-bandingkan parameter kebahagiaan kita dengan orang lain. Idih, gitu aja kok senang sih, padahal cuma dapat itu, cuma bisa itu. Terkadang kita sering menganggap ya bahwa orang lain lebih bahagia dari kita, sehingga muncul kalimat gini, aku gak sebahagia hidupmu kok, aku gak bahagia, gak kayak kamu. Loh, kan tadi setiap orang punya definisi bahagia hidup yang berbeda-beda. Kok jadi gini? Apa yang bikin kamu seneng, apa yang bikin kamu sumringah gitu, yaitu bahagiamu. Tapi di awal tadi ingat ya bahwa bahagia boleh asalkan gak ngelanggar norma dan etika. Definisi bahagia yang sesungguhnya itu sudah dimiliki oleh setiap insan. Buat mereka yang belum ngerasa gak punya kebahagiaan di dalam hidup, mungkin karena mereka itu sering selalu membanding-bandingkan kebahagiaan yang dimilikinya dengan orang lain. Seakan-akan kebahagiaan yang dimiliki itu berpatokan atau dikendalikan dengan bahagianya orang lain gitu. Ya enggak? Kita gak selalu nunggu kok kapan bahagia itu datang, tapi kita bisa buat di kehidupan ini yang namanya bahagia. Kita bisa buat bahagia. Kalau kita gak ngelakuin atau menunda-nunda definisi kebahagiaan kita, itu sama aja artinya kita menolak untuk bahagia atau mempause ibaratnya gitu bahagia. Kita bahagia di pause tiba-tiba gitu. Kita bisa ngelakuin apa aja, hal apa aja yang bikin kita senang, walaupun bagi orang itu gak menyenangkan, gak bahagia gitu. Terus disinilah kita merasa akan menjadi diri kita yang sebenarnya. Bahagia dengan cara sendiri akan lebih menyenangkan loh daripada bahagia yang dibuat-buat dengan tujuan untuk mengikuti tren. Apalagi yang sekarang ini yang lagi trending tuh. Lakukan mulai sekarang ya, walaupun itu perbuatan kecil yang bisa bikin kita bahagia tanpa kita harus nunggu-nunggu. Iya, aku pengen bantuin mama deh nanti, pengen bantuin mama deh ini, pengen bantuin papa deh ini gitu.
Kalau itu bisa bikin kalian bahagia, lakuin, gak usah malu. Bahagia itu gak sulit kok. Hanya perlu keberterimaan diri sendiri akan membuat makna hidup ini menjadi lebih bermakna atau berkesan. Dan salah satu bentuk dari salah satu rasa bahagia yang sering terbentuk pada individu yang tegar itu adalah rasa syukur. Buat mereka-mereka atau kalian yang selalu hidupnya bersyukur, penuh dengan syukur di setiap keadaan, menurutku kalianlah adalah orang-orang yang paling bahagia di dunia ini. Nah, hal ini cocok banget sama quotes yang satu ini. Aku pernah baca di internet bahwa bahagia itu sederhana. Sesederhana kamu tersenyum dan bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya, ya kan? Dan ini gini ya, termasuk salah satu rasa syukur. Kamu tersenyum bahagia dan menerima apapun keadaannya. Mantap. Nah, jadi teman-teman, ini tadi aku habis di Instagram ya, pagi aku minta komen sejenis jajak pendapat lah sama teman-temanku di sosial media Instagram ya, tentang apa sih definisi bahagia menurut teman-teman tuh. Nah, ini ada beberapa jawaban ya. Aku ambil 1, 2, 3, 4. Nah, ini aku ambil 4 jawaban definisi bahagia menurut teman-temanku ya di sosial media Instagram. Yang pertama ya, aku bacain. Ini ada dari @Camelia Afda, @Camelia Afda, @CAMELIAAF, F-nya bendera, DA, @Camelia Afda. Jadi menurutnya, bahagia itu adalah ketika kita bisa berkumpul dengan orang yang kita cintai, seperti keluarga dan sahabat. Bener banget nih, ya kan? Kebahagiaan apabila kita ngumpul bareng keluarga, sahabat, adalah kebahagiaan yang gak bisa kita ukur, gak ada parameternya gitu. Kebahagiaannya sangat besar. Nah, jadi bersyukurlah bagi kalian semua yang sekarang masih bisa ngumpul bareng keluarga. Apalagi di hari lebaran gitu kan, bisa kumpul-kumpul itu adalah suatu nikmat besar gitu, yang terkadang sering gak kita sadari dari dulu. Iya, emang bener. Keluarga itu adalah mereka-mereka yang memberikan efek terbesar bagi kesuksesan kita di hari nanti. Dan buat sahabat-sahabat kita, jangan lupa ucapin makasih yang banyak-banyak, karena udah selalu ngebuat kita ketawa bahagia saat kita ada di sampingnya, saat bercanda, ketawa ketiwi. Aduh, sahabat ini terkadang bisa menjadi penghibur kita ya, kalau lagi ada masalah, lagi ada problem gitu. Persahabatan yang diukir dengan penuh ketulusan dan kepedulian ini akan berjalan layaknya air, selalu mengalir kapanpun gitu. Nah, berkumpul sama keluarga dan sahabat itu memang rata-rata definisi kebahagiaan menurut orang-orang pada umumnya ya. Gak sedikit sih dari mereka yang pastinya ngerasa seneng dan bahagia gitu kalau lagi kumpul-kumpul keluarga, apalagi keluarga besar, ya kan? Ya, terima kasih buat sobatku nih @Camelia Afda yang sudah ngungkapin bagaimana sih definisi bahagia menurutnya gitu. Dan yang kedua ini ada dari @lala_banurea, @lala_banurea. Jadi menurut sobatku ini definisi bahagia itu adalah nggak ada beban. Waduh, selalu enjoy ya nih anak nih, sobat lalaku nih. Dia kelihatannya feeling good sekali ya sobat ya. Tapi ngomong-ngomong sih emang bener ya, kebahagiaan tersimpel yang kita rasain itu adalah kalau kita lagi gak ada beban. Beban apa? Ya beban pikiran, perasaan. Ya enggak, kayak anak sekolah atau mahasiswa gitulah misalnya nih, rasanya bahagia banget kalau nggak ada tugas, nggak ada PR, sekolah libur, free rasanya gitu deh, enjoy. Tapi ada juga bagi mereka kalau nggak sekolah atau nggak kuliah malah nggak bahagia gitu. Kenapa? Karena nggak bisa ketemu doi. Iya, nggak ya, bercanda aja ya. Nah itu tadi ya yang dinamakan bahagia menurut kita itu belum tentu bahagia menurut orang lain. Nah, apalagi kalau kita punya beban perasaan. Aduh, itu bisa dibilang gak bahagia sih. Beban perasaan yang kayak gimana?
Ya kayak sedih. Misalnya kalau kita lagi ada masalah gitu sama seseorang ya, salah paham, pasti itu jadi beban banget dan kita jadi sedih gitu. Nah, buat ngewujudin bahagia itu kita harus selalu merasa nggak ada beban. Walaupun banyak tugas, banyak kerjaan, ya enjoy aja lagi, jalanin aja lagi, yes. Tapi enjoy nanti kelewatan lagi. Tugas nggak dikerjain, kerjaan diabaikan. Waduh, itu mah bahagianya cuma sebentar, nanti dimarahin bos lagi. Yaudah, makasih buat sobatku nih @lala_banur ya, yang udah ngungkapin gimana definisi bahagia menurutnya. Jadi menurut dia tadi bahagia itu kalau kita lagi gak ada beban. Simple banget ya. Terus ada juga nih dari @nureka hanya 3 kali terus underscore. @nureka hanya 3 kali underscore. Jadi menurut sobatku ini, definisi bahagia itu adalah asal bisa selalu bersyukur, maka kebahagiaan selalu menghampiri kita. Mantap nih Nureka nih, tentang bersyukur ya. Asal bisa bersyukur, maka kebahagiaan selalu menghampiri kita. Kalau ngomong tentang syukur dan bahagia itu ibaratnya satu paket gitu ya, klop mereka pasangan. Cie, kata aja ada pasangannya, masa kamu enggak sih? Ya nantilah ya pasangannya kalau udah halal aja. Sekarang mah masih terlalu muda, nggak dulu deh pasang-pasangan. Masih banyak waktu yang bisa digunain buat ngewujudin mimpi, impian kita, harapan kita, asik gitu ya. Untuk ngelakuin bahagia ini mudah kok, cukup syukur. Alhamdulillah aja gitu. Kan kebahagiaan yang sebenarnya itu munculnya nggak dari seberapa banyak materi yang kita miliki, tapi bahagia itu murni munculnya dari hati. Karena hati kita ini nggak pernah bohong loh. Kalau kita suka, ya suka, nggak suka ya nggak suka. Kalau menurut hati kita bahagia, maka itu murni kebahagiaan yang sebenarnya. Terlebih nih ya, kita sering ngelihat orang-orang gitu banyak memperlakukan dirinya sendiri dengan cara baik mengubah fisiknya atau logika pikirannya hanya karena ingin sama dengan orang lain, hanya ingin hidupnya sama dengan orang lain. Dengan kata lain berarti kebahagiaannya sudah dikendalikan oleh orang lain. Nah, apakah itu bahagia? Biarlah kata hati yang menjawab itu semuanya ya. Oke, terima kasih sobatku @nureka hanya 3 kali underscore yang udah memberikan ibaratnya motivasi gitulah untuk selalu bersyukur gitu ya, supaya kebahagiaan akan selalu menghampiri kita. Makasih. Terus nih yang terakhir ya, ada dari apa ini? Oke, dan ini yang terakhir dari @ptrii_nisa. @ptrii_nisa. Ya, jadi menurut dia definisi bahagia itu adalah nikah. Wah, sobat kita satu ini pikirannya udah ke nikah aja ya. Mungkin dia sudah saatnya menikah ya, mungkin. Ya udah, kita doain aja supaya sobat kita yang satu ini dipercepat halalnya ya. Amin. Memang ya, kebahagiaan ketika sedang berlangsung prosesi pernikahan itu adalah momen terpenting dan membahagiakan banget bagi setiap manusia. Aduh, aku nggak bisa jelasin seberapa bahagianya sih orang yang sudah nikah itu, karena aku belum ngerasain juga gitu. Yaudah, pokoknya nanti kita tanya-tanya aja, kita wawancarai gitu sobat kita ini @ptrii_nisa. Kalau nanti dia udah nikah ya, kita tanya nanti seberapa bahagianya sih orang yang sudah nikah itu. Oke, empat aja ya, empat pendapat yang aku baca ini, aku bahas di sini tentang definisi bahagia. Dan oke, jadi mulai sekarang itu kita harus mulai mencari ya dan membuat definisi bahagia menurut diri kita sendiri tanpa harus berpaku pada kebahagiaan orang lain. Karena ini ada kata-kata bijak ya dari Pak Mario Teguh kayak gini. Orang yang selalu berusaha menjadi orang yang disukai semua orang tidak akan pernah menjadi dirinya sendiri dan menua tanpa arah.
Tentukan arah kebahagiaanmu sendiri untuk menjadi diri sendiri tanpa harus mengikuti apa itu definisi bahagia menurut orang lain. Mantap. Hidup ini adalah dirimu. Buatlah hidup ini seasik dirimu dan raihlah definisi bahagia itu. Waduh. Oke sobat, nggak terasa ya sudah sekitar 15 menit kita ngomong-ngomong soal bahagia. Semoga setelah dengerin podcast ini kalian selalu merasa bahagia di setiap keadaan ya, dan selalu tersenyum. Dan sekarang saatnya buat kalian untuk memejamkan mata, tidur bersama sinar rembulan dan bintang yang indah pada malam hari ini. Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, ayo silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Buat kalian juga jangan lupa like, komen, dan tinggalin jejak di bawah ya. Nantikan videoku podcast-podcast selanjutnya. Oke, bye.